pagi. Hari ini aku mau bahas sedikit serius. Serius cari. Yo memang agak serius sih menurutku, agak serius dan penting. Cuma pembahasan ini ya sesuai kapasitasku yo. Kalau misalnya ada yang salah yo bisa dikoreksi. Pokoknya ya sesuai kapasitasku aja bahasa opo. Jadi aku mau bahas soal marka jalan. Marka jalan itu ya hampir mirip sama rambu lalu lintas, cuma bedanya kalau marka itu yang ada di atas aspal. Ya contohnya ya ini garis putus-putus yang di tengah jalan ini sama garis yang di pinggir ini, garis lurus ini. Garis lurus, garis solid tanpa putus-putus. Aku ngomongnya solid aja yo. Fungsinya marka ini yo, kalau menurutku ya, sepengetahuanku ya untuk membagi jalan. Kalau yang di tengah ini antara lajur kiri dan lajur kanan, dan kalau yang sebelah kiri atau yang garis solid itu kiri atau kanan itu istilahnya ya kayak pembatas antara jalan dengan tepi jalan. Cuma kadang-kadang itu ada kendaraan terutama yo kayak mobil lo pelakuin yang tengah-tengah garis lo perasaan nyetir pesawat lo. Nah kalau maksudnya sendiri kayak garis putus-putus pasti udah pada tahu toh. Jadi kalau garis putus-putus ya kendaraan bisa melalui garis tersebut. Jadi misalnya kayak kondisi dua arah gini ya diperbolehkan untuk nyalip kendaraan di depannya. Tapi tetap yo berhati-hati yo, ojo satu dua wes. Yang penting jangan membahayakan diri sendiri sama orang lain. Nah sedangkan kalau garis solid yang tidak putus-putus itu kebalikannya dari garis putus-putus. Jadi kendaraan dilarang untuk melintasi garis tersebut, atau kalau dalam kondisi dua arah ya nggak boleh nyalip. Walaupun pada praktek lapangannya masih banyak ya pengendara yang melewati garis solid tersebut, ya termasuk aku. Cuma aku melewati garis solid itu ya, itu kalau misalnya terpaksa ya, benar-benar terpaksa, mau nggak mau, misalnya kendaraan di depan ada kendaraan berat gitu kan, yang memang nggak bisa cepat, terkadang mereka itu malah ngasih jalan, istilahnya mereka sedikit minggir biar kita itu bisa nyalip mereka, walaupun ya di garis lurus. Cuma kalau nggak gitu, kita nggak nyalip, kita malah bikin kendaraan bisa macet. Ya aku sih seneng aja ya kalau ada kendaraan yang emang jalan lambat terus di garis lurus dia mau minggir sedikit aja ngasih jalan. Soalnya juga ada beberapa kan dia itu lambat itu padahal enggak, ya istilahnya kayak mobil keluarga, lambatnya terlalu lambat, yang kadang yo bikin macet. Jadi nggak mau ya, salah satu alasan aku melanggar marka garis solid itu ya karena itu. Tapi itu jarang sih, aku jarang itu kalau benar-benar terpaksa gitu. Nah rata-rata kalau marka solid itu adanya di area-area blind spot ya, di area blind spot macam misalnya kayak tikungan, terus masuk jembatan, tanjakan, turunan, terus jalur cepat tapi banyak keluar masuk kendaraan, banyak gang-gang gitu. Itu rata-rata pasti ada garis solid. Dan
garis solid itu juga ada dua macam. Yang satu garis solid yang cuma satu, yang satunya lagi ada dua, jadi kayak kembar gitu. Kalau sepengetahuanku ya, menurutku kalau yang garis solid yang ada dua garis itu macam pengganti separator. Separator itu ya yang ada di tengah ini, pembatas antara lajur. Kalau itu aku sekalipun belum pernah ngelanggar, soalnya rata-rata kalau garis dua itu di jalur yang lebar, yang kayak gini ya, kayak lajur ini, dan biasanya lebih lebar lagi. Jadi kalau misalnya mau nyalip, misalnya kendaraan ada di sebelah kanan, kita bisa masuk di sebelah kiri. Sebaliknya pun juga seperti itu. Kita mau nyalip, kalau kendaraan di sebelah kiri ya kita bisa melipir sebelah kanan. Terus mana yo? Marka-marka yo. Oh, marka ini. Jadi ada dua garis, yang satunya putus-putus, yang satunya solid. Kalau yang sepetengah setahuku, kebanyakan yang gue lihat itu yang putus. Jadi dia ada dua, mirip yang garis kembar itu, yang garis kembar yang sebelumnya aku omongin. Jadi ada dua, yang sebelah kanan kebanyakan yang aku lihat sebelah kanan itu putus-putus, sebelah kirinya solid. Nah kalau itu sih maksudnya, kalau di area sebelah kanan, di area garis putus-putus, kendaraan boleh masuk atau serong ke area kiri. Tapi kalau berada di kiri, itu sebaliknya, kendaraan nggak boleh melalui garis tersebut. Biasanya sih itu kayak di perlintasan, kayak pertigaan, terus kayak apa ya, kayak mau masuk pertokoan yang kondisi ramai, biasanya garis itu pasti ada. Terus ada lagi marka. Ini marka ini aku baru ngeh, bener-bener baru ngeh. Ya kenapa aku bikin konten soal marka ini? Soal marka ini ya karena aku lihat konten apa ya, vlogku ke piro ya, vlog ke 17 apa ini gak salah ya. Jadi aku lihat di video, jadi waktu preview aku baru ngeh itu ada marka zigzag di pinggir jalan. Aku tuh baru tahu loh, jujur aja baru tahu. Soalnya aku kalau nyetir gini orang selalu fokus di depan, fokus marka yang benar-benar di depan, yang benar-benar ya aku lalui. Ternyata waktu aku nge-preview itu ada marka seperti itu. Ternyata itu yo, kalau setelah aku cari tahu itu marka untuk dilarang berhenti atau dilarang parkir di area tersebut. Ya mungkin kalau pakai rambu-rambu mungkin loh ya, kadang-kadang kan rambu-rambunya nggak ada di situ, berapa ratus meter gitu di daerah sebelumnya atau sesudahnya. Jadi mungkin orang jadi nggak tahu, makanya dikasih marka zigzag. Terus kalau di perempatan juga ada marka, namanya marka kotak-kotak gitu ya Pak ya. Apa ya namanya ya? Yellow box. Apa ngono lho? Aku lali aku jenenge, apa yellow box sih. Biasanya sih di perempatan besar ya, yang banyak keramaian itu kebanyakan ada. Jadi kalau misalnya lampu merah, pengendara itu nggak boleh satupun berhenti di area dalam kotak tersebut. Jadi wajib di luar. Kalau di dalam ya bisa kena tilang, istilahnya kayak gitu. Ngomongin soal yellow itu kan kuning kan. Ternyata marka kuning sama putih itu juga punya arti tersendiri. Aku tuh baru ngeh ya, baru-baru ini juga. Tapi pertama kali ngeliat marka yang bener-bener full kuning di jalanan waktu tahun 2019. Waktu itu keluar kota,
Padahal beberapa tahun sebelumnya itu aku ingat benar marka tersebut itu putih. Tiba-tiba waktu lewat situ lagi lah kok jadi kuning gitu. Posisi waktu itu malam hari. Ya aku pikir oh mungkin dirubah ini biar warna kuning kan memang terlihat loh dan lebih soft aja di mata. Jadi aku mikirnya biar ngebantu pengendara biar lebih nyaman berkendaranya gitu. Tapi ternyata salah. Ternyata bukan itu maksudnya. Maksud utamanya itu kalau ada marka warna kuning itu jalan nasional. Kalau marka warna putih itu jalan kalau menurutku kayak jalan dalam kota atau dalam daerah atau provinsi. Gak ketok ya kuning sih, tak sebelah kanan dulu. Yang kuning ini maksudku yang seperti ini nih. Nah sebelah ini kan kuning ya. Ini kuningnya untuk luntur tapi. Nah, jadi kayak gini ya. Kalau kita lurus terus ini kita bakal, kalau kita ngikuti marka warna kuning, nantinya kita bakal berkendara ke arah kota selanjutnya. Kayak dari sini ke Sidoarjo, kalau kita ngikutin kuning terus ini kita bakal sampai ke Surabaya. Nah sedangkan kalau putih itu berada di dalam kota itu sendiri, di dalam kota itu sendiri atau di daerah itu sendiri. Misalnya ya kayak di Sidoarjo kita ngikutin kuning ini terus kita ya misal ke Pondok Jati gitu ya, ke Pondok Jati nanti arahnya nanti dia bakal putih, nggak bakal kuning lagi karena Pondok Jati udah masuk ke jalur daerah. Terus satu lagi kayak ke Surabaya misalnya, ke daerah mana yo, ke Pandugo ya, itu kan juga masih di area kota juga, cuma berhubung dia udah masuk ke bukan ke area jalan menuju kota lain, otomatis markanya dia jadi putih bukan kuning lagi. Jadi intinya marka kuning itu ngebantu pengendara ya, walaupun sekarang udah ada Google ya, membantu pengendara menemukan jalur utama antar kota. Inti dari marka warna kuning itu sendiri sih setahu itu. Terus setelah aku cari tahu, oh itu mulai diresmikan tahun 2018 ya, 2018 mulai diresmikan pembeda antara marka kuning dan putih. Dan aku baru tahu juga sih. Ya gara-gara penasaran. Tapi yang pasti kalau misalnya penjelasanku ini ada yang kurang, ada yang salah yo, tolong dikoreksi yo. Terus pokoknya aku bahas yo semampuku, seingatku. Aduh motor iki rek gaya-gaya sakno. Mario nopo balik guys. Terus di sini sih tahu banyak bengkel. Yo, mungkin itu aja sih yang aku mau bahas. Soalnya yo memang itu aku pengen bahas marka aja. Yo wes, ngono ae. Terima kasih, thank you. Matur suwun.